Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 1 Mei 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. LL Dikti Wilayah 4 Regional 2 Tangerang menggelar forum konsultasi publik. Universitas Pamulang berbagi bersama security, tim teknisi, dan tim IT. UKO eSport Unpam memasuki babak semifinal pada ajang IEL Indonesia. Seminar daring Metaverse as Future Virtual Technology Innovation. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten bersama Universitas Pamulang menyelenggarakan forum konsultasi publik LL Dikti Mendengar pada 21 April 2022. Forum konsultasi publik berlangsung di Auditorium Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan, dan secara daring melalui forum diskusi virtual. Forum konsultasi publik LL Dikti Mendengar pada LL Dikti Wilayah 4 Regional 2 Tangerang meliputi wilayah Tangerang Raya, Bekasi, dan Karawang. Forum konsultasi publik yang dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, para Wakil Rektor Universitas Pamulang, serta para perwakilan perguruan tinggi yang berada di Regional 2 Tangerang. Forum konsultasi publik mengusung tema mendengar dan memberikan solusi untuk perbaikan kualitas, mengundang 122 perguruan tinggi di wilayah Regional 2 Tangerang. Agenda utama dari forum konsultasi publik yakni diskusi Kepala LL Dikti Wilayah 4 dengan stakeholder Regional 2 Tangerang. Kepala LL Dikti Wilayah 4 menguraikan mengenai standar pelayanan LL Dikti Wilayah 4 yang terdapat 32 pelayanan utama. Hal tersebut membuka kesempatan kepada perguruan tinggi undangan untuk menguraikan keluhan, kendala, kritik, serta saran Kepala LL Dikti dalam mengembangkan serta memperbaiki pelayanan tersebut. Diskusi berjalan lancar dipandu oleh Dr. Subarto MPD sebagai moderator. Pada kesempatan ini dalam acara Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, alhamdulillah Unpam dipercaya sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan program ini. Tentu saja ini merupakan bagian dari kesempatan bagi Unpam untuk berikan layanan terbaik kepada para tamu, terutama kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, rektor, direktur, dan ketua yang ada di wilayah Tangerang Raya, Bekasi, dan Karawang. Alhamdulillah semua berjalan dan lancar. Insya Allah program ke depan akan semakin lancar, dan tadi telah tertampung berbagai saran, masukan, usulan dari para peserta kepada lembaga layanan dikti. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat secara luas dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Kegiatan hari ini dengan kegiatan mengundang kampus dengan wilayah Regional 2 di Tangerang Raya ini cukup luar biasa, dan kami mensupport kegiatan dilakukan setiap tahun. Jadi harapan kami adalah kalau perlu per 6 bulan atau setahun sekali ini cukup baik. Kenapa? Karena ada kolaborasi antara kampus-kampus di daerah dengan kampus-kampus yang lain, dengan langsung dengan kepala lembaga, sehingga akan ada komunikasi yang baik. Harapan kami ke depan adalah bagaimana supaya kampus-kampus ini semua tumbuh dengan baik ke depan, ya, terutama menghadapi kita bagaimana era digital dan sebagainya. Sehingga kita ada info-info yang terbaru dari L2 Dikti 4 khususnya, dan pada rekan-rekan juga yang lainnya kami bisa informasi dengan silaturahim seperti ini. Terima kasih. Tentu setelah acara ini berlangsung, target ke depan adalah kita memperbaiki pelayanan-pelayanan yang dinilai oleh masyarakat itu belum optimal. Begitu.
Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menggelar kegiatan pembagian sumbangan kepada security, office boy, tim teknisi, dan tim IT. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 ini berlangsung di lobi Gedung B Kampus 3 Victor Universitas Pamulang. Sumbangan tersebut memang dikhususkan untuk security, office boy, tim teknisi, dan tim IT. Semua berjumlah kurang lebih 150 orang. Acara dibuka oleh Dr. Subarto MPD selaku Wakil Rektor 2 dan selanjutnya sambutan sekaligus himbauan oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman AM MMMSI. Pembagian sumbangan ini terdiri dari 3 jenis. 1 buah bingkisan yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, kue, minuman, serta 1 amplop berisikan uang dan 1 amplop berisikan uang dari UPZ atau Unit Pengumpul Zakat Universitas Pamulang. Dana sumbangan tersebut berasal dari sumbangsi para dosen dan struktural Universitas Pamulang dan sebagian besar sumbangan secara pribadi oleh Rektor Universitas Pamulang. Jajaran rektorat, para ketua lembaga, para dekan, serta para kaprodi Universitas Pamulang hadir pada kegiatan ini. Dr. Enur Zaman AM MMMSI menyampaikan kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Universitas Pamulang dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan juga menyambut libur panjang. Pada sambutannya, Rektor Universitas Pamulang juga menyampaikan kepada seluruh security, office boy, teknisi agar selalu memastikan apa-apa saja yang harus dalam kondisi tidak menyala, pengecekan double untuk arus listrik dan juga ruangan yang memang seharusnya dalam keadaan terkunci, karena gedung akan kita tinggalkan dalam beberapa hari ke depan. Jika semua sudah sesuai dengan SOP, maka libur kita akan lebih aman dan tenang. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Unit kegiatan olahraga e-sport Universitas Pamulang memasuki babak semifinal pada ajang IEL Indonesia. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya,
Jurus Sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Unit Kegiatan Olahraga e-Sport Universitas Pamulang mengikuti ajang IEL Indonesia e-Sport League Season 4. Ajang bergengsi di dunia e-sport Indonesia, total hadiah 250 juta. Permainan Dota 2, tim e-sport Universitas Pamulang mengirimkan 6 orang mahasiswa yang 5 diantaranya program studi Teknik Informatika dan 1 lagi dari program studi Sastra Inggris. Tim e-sport Universitas Pamulang terdiri dari Andri Adiwibawa, Dio Rayi, Abdallah Putra, Faik El Faris, Fadilah Ahmad yang dari program studi Teknik Informatika, dan Errol Syaputra dari program studi Sastra Inggris. Di awal pertandingan, 32 universitas yang masuk babak kualifikasi dibagi menjadi 8 grup atau yang biasa disebut dengan grup stage, yang terdiri dari grup A hingga grup H. Universitas Pamulang berada di grup A bersama dengan Binus University, Trisakti School of Management, dan Universitas Mula Warman. Pertandingan perdana e-sport Unpam melawan Binus University berakhir dengan kegagalan 2-0. Hal tersebut merupakan pukulan telak bagi e-sport Universitas Pamulang. Pertandingan melawan Trisakti School of Management dan pertandingan melawan Universitas Mula Warman masing-masing dimenangkan dengan skor 2-0. Dengan 1 kali kalah dan 2 kali menang, e-sport Unpam berhak masuk ke dalam babak playoff atau top 16. Babak top 16 yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022, Universitas Pamulang meraih kemenangan dengan skor 2-1 melawan Universitas Lambung Mangkurat. Melaju ke babak 8 besar atau kuarter final tanggal 21 April 2022, Universitas Pamulang meraih kemenangan dengan skor telak 2-0 menghadapi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dengan kemenangan tersebut, e-sport Unpam mengamankan tiket menuju babak semifinal, yang mana di babak semifinal nanti pada tanggal 21 Mei 2022, e-sport Universitas Pamulang akan melawan Universitas Indonesia. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang menyelenggarakan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum pada 18 hingga 23 April 2022. Vaksinasi berlangsung di lobi Gedung B, Kampus 3, Victor, Universitas Pamulang dari pukul 9 hingga 14 WIB. Kegiatan ini merupakan kerjasama Yayasan Sasmita Jaya, Polres Tangerang Selatan, Binmas atau Satuan Pembinaan Masyarakat, dan ICMI Orda Tangsel. Jenis vaksin booster yang digunakan adalah AstraZeneca. Para pendaftar hanya diminta mengisi biodata sesuai KTP dan menunjukkan bukti bahwa sudah lebih dari 2 bulan setelah mendapatkan vaksin kedua. Momen ini tidak dilewatkan bagi dosen dan juga staf Yayasan Sasmita Jaya untuk mendapatkan vaksin booster. Karena menurut informasi dari pemerintah, salah satu syarat untuk dapat mudik atau pulang kampung pada momen Hari Raya Idul Fitri adalah sudah mendapatkan vaksin booster. Hari pertama pada kegiatan vaksin booster ini, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, beserta Dr. RR Dewi Anggraini SHMH, selaku Wakil Rektor 4, hadir untuk memantau jalannya kegiatan vaksin booster. Brigadir Harimas Wijonarko selaku perwakilan dari Polsek Serpong juga ikut mengamankan jalannya kegiatan vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan.
Ya, saya ingin memberitahukan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya di sini ada gerai vaksin yang diselenggarakan dan diinisiasi oleh pihak Polsek Serpong yang bekerja sama dengan pihak Unpam. Ya, untuk gerai vaksin tersendiri gerai vaksin tersendiri ini untuk vaksinasi booster atau dosis 1-2 yang vaksin Astra. Jadi kalau yang merasa dosis satunya Astra bisa vaksin di sini, atau yang belum sama sekali monggo silakan di sini. Dan atau tidak booster yang sudah vaksin kedua yang sudah melewati fase 3 bulan bisa untuk booster di sini. Adapun persyaratannya untuk rekan-rekan yang mau vaksinasi booster di sini cukup mudah, cukup fotokopi KTP, terus ditulis datanya di kertas pendaftaran, lalu tinggal tunggu vaksinasi. Ya, kebetulan petugasnya di sini cukup memadai, jadi tidak sempat untuk antri, alias tidak antri dan tidak dipungut biaya apapun. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat pada 19 April 2022. Pengabdian kepada masyarakat berlangsung di SMK Letris Indonesia 1 yang bertempat di Villa Bintaro Indah, Jalan Kalimantan 1, Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pengabdian kepada masyarakat mengusung tema sosialisasi peran agama dalam mencegah pergaulan bebas pada remaja. Pergaulan bebas anak usia remaja pada era milenial masih menjadi polemik. Era milenial berjalan semakin cepat seiring dengan diikutinya peningkatan kemajuan teknologi yang memberikan nilai tambah. Dengan mudahnya mengakses segala informasi, hal ini memiliki dampak terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama anak usia remaja. Sebagai upaya dalam memutuskan dampak negatif dalam pergaulan bebas, para mahasiswa tergerak untuk memberikan pencegahan dalam pergaulan bebas. Pencegahan ini memiliki hal yang bermanfaat dalam perkembangan pada masa remaja. Sehingga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang bertema sosialisasi peran agama dalam mencegah pergaulan bebas pada remaja. PKM ini dilakukan oleh 6 orang mahasiswa Program Studi PPKN, Yogi, Fitrianti, Nurmayani, Tria, Yasmin, dan Yanuar. Yogi Bastian selaku Ketua Pelaksana PKM berharap dengan adanya PKM yang dilakukan oleh mahasiswa ini dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya mencegah pergaulan bebas pada remaja dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan peserta didik mempunyai pengetahuan perilaku sesuai ketentuan agama dalam mencegah pergaulan bebas pada masa remaja. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk SCTV. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan periode 2022-2023 mengadakan kegiatan buka bersama dan santunan anak yatim pada 15 April 2022. Santunan anak yatim mengusung tema berbagi kebaikan, meraih keberkahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola Nurul Falah, Jalan Pusdiklat TNI, Gang Gowok, RT 5, RW 3. Kesadaran untuk berbagi merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk saling menolong bagi yang mampu, terlebih terhadap para anak yatim. Berlandaskan hal tersebut dan juga bertepatan pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, adapun kegiatan pada acara tersebut diantaranya lomba azan, lomba surah pendek, pembacaan kalam ilahi. Sambutan Akmaluddin selaku Ketua Pelaksana, dilanjutkan sambutan Pembina Himpunan Mahasiswa PPKN, Roni Rustandi SPD MPD, dan Ketua RT 01 Pak Jamal. Acara berikutnya adalah acara utama, yaitu pembagian hadiah untuk para juara dan juga santunan. Para peserta buka bersama dan santunan anak yatim ini adalah anak yatim piatu yang tinggal di sekitar Musola Nurul Falah. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan buka bersama dan santunan anak yatim ini adalah bentuk dari menjaga dan mengembangkan potensi generasi muda yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama, agar menjadi generasi muda yang berbakti kepada agama dan bangsa. Akmaluddin selaku Ketua Pelaksana berpesan, kegiatan santunan anak yatim dan buka bersama ini semoga dapat lebih mempererat persaudaraan sesama muslim, menumbuhkan rasa kepedulian dan saling membantu kepada sesama. Tio Sadewa melaporkan untuk SCTV. Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar daring pada 18 April 2022. Seminar daring berlangsung melalui forum diskusi virtual serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Teknik Informatika Unpam yang telah ditonton 7.000 lebih penonton. Seminar daring mengusung tema Metaverse as Future Virtual Technology Innovation. Seminar daring yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang merupakan kegiatan kuliah umum yang rutin digelar. Seminar daring yang mengusung tema Metaverse as Future Virtual Technology Innovation menghadirkan dua pembicara yang kompeten pada bidang Metaverse. Pembicara pertama, Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum KKNI Aptikom, serta Chair of IEE Computational Intelligence Society Indonesia Chapter, Profesor Insinyur Teddy Mantoro MSc PhD, SMI III dari Universitas Sampurna, membawakan materi mengenai Metaverse as Future Virtual Technology Innovation. Pembicara kedua, Sekretaris Aptikom Provinsi Banten serta dosen pasca sarjana Teknik Informatika Universitas Raharja Tangerang, Associate Professor Dr. Hendry Mkom, membawakan materi mengenai Metaverse Supporting Our Life Better, The Future of Activities, Services, and Challenges. Metaverse menjadi teknologi masa depan yang sedang dikembangkan. Dengan adanya seminar ini diharapkan mahasiswa program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang mampu berkontribusi dalam perkembangan Metaverse. Oke, baik. Jadi Metaverse ini sangat mendukung adanya program MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 hal yang dicanangkan di MPKM itu misalnya 20 SKS diantaranya mahasiswa boleh atau memiliki hak untuk mengikuti mata kuliah pada program studi yang sama pada universitas yang berbeda. Dengan Metaverse, maka misalnya ada mahasiswa yang ada di Teknologi Informatika Fakultas Teknik Universitas Pamulang, itu bisa mengikuti perkuliahan yang ada di Harvard University untuk mengambil beberapa mata kuliah. Kemudian mata kuliah itu nanti melalui sebuah mekanisme yang ada di Prodi Teknik Informatika Unpam akan diakui menjadi sebuah mata kuliah atau bahkan 20 SKS yang ada di transkrip.
Artinya apa? Mahasiswa Pamulang berkesempatan untuk mengikuti pembelajaran yang berkualitas di Harvard University yang relate dengan mata kuliah yang ada di Universitas Pamulang Program Studi Teknik Informatika. Jadi sangat mendukung, sangat-sangat mendukung. Marcelina Raharjo dan Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Pamulang bekerja sama dengan Ikatan Alumni D3 Akuntansi mengadakan kegiatan Gebyar Ramadan D3 Akuntansi pada 17 April 2022. Gebyar Ramadan D3 Akuntansi mengusung tema Spirit of Sharing, Care for Other. Gebyar Ramadan D3 Akuntansi diselenggarakan di Jalan Cemara 2 nomor 40 RT 3 RW 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, bertempat di Tahfiz Sevilla Madani. Peserta kegiatan Gebyar Ramadan D3 Akuntansi ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa, Dewan Perwakilan Organisasi Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi, Ikatan Alumni D3 Akuntansi, dosen D3 Akuntansi, serta para undangan. Turut hadir di lokasi Dr. Iin Rosini SEMSI CSRS CFA CFRM CAP selaku Ketua Program Studi Akuntansi D3 dan Fanny Nur Oktaviani AMDAK Ketua Umum Alumni Akuntansi D3. Bentuk kegiatan ini berupa siraman rohani disertai motivasi yang akan disampaikan oleh narasumber dari dosen D3 Akuntansi. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid. Untuk tamasya Ramadan dilaksanakan secara online melalui siaran video langsung menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan takjil on the road atau kegiatan membagikan takjil dikhususkan untuk para santri dan pengurus rumah Tahfiz Sevilla Madani. Terakhir dilanjutkan dengan penyerahan donasi yang dilakukan oleh anggota Himpunan Mahasiswa dan Alumni D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, serta mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa, alumni, dan dosen D3 Akuntansi. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi Gebyar Ramadan D3 Akuntansi sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.